Untuk dapat menjadi sarjana di PSTI Unram, ada beberapa prosedur yang perlu kalian lakukan. Video ini berisi rangkuman umum hal apa saja yang perlu kalian perhatikan agar dapat menjadi sarjana Teknik Informatika Universitas Mataram. Keseluruhan aspek tersebut dirangkum dengan nama P3K PSTI. Yuk sama-sama kita simak apa saja aspek tersebut. Pertama, perkuliahan. Untuk dapat lulus menjadi sarjana, kalian perlu menyelesaikan perkuliahan sekitar 145 SKS. SKS itu sederhananya adalah berapa jam pelajaran suatu mata kuliah diselenggarakan dalam waktu 1 minggu. Sebagai contoh, apabila terdapat suatu mata kuliah dengan bobot 2 SKS, artinya kalian perlu mengikuti perkuliahan selama 100 menit dalam 1 pekan untuk mata kuliah tersebut. Setelah melalui semester 1, kalian dapat mengambil hingga 24 SKS setiap semesternya. Dengan demikian, kalau kalian mau, kalian bisa lulus menjadi sarjana dalam waktu 7 semester saja. Karena kurikulum di informatika menyediakan beragam mata kuliah wajib dan pilihan, maka untuk memilih perkuliahan yang ingin kalian ambil dalam 1 semester, di awal semester, kalian perlu melakukan perwalian secara online. Dalam perwalian ini, kalian perlu berkonsultasi dengan dosen wali kalian tentang mata kuliah apa saja yang sebaiknya kalian ambil dalam 1 semester. Semakin tinggi prestasi kalian di semester sebelumnya, semakin besar pula maksimum SKS yang dapat kalian ambil di semester selanjutnya. Suatu mata kuliah di PSTI terkadang memiliki prasyarat mata kuliah lain yang perlu kalian ambil. Karena itu, pastikan kalian memperhatikan persyaratan mata kuliah yang tercantum di kurikulum ya. Nah, berbeda dengan sistem pendidikan di SMA, kalau di dunia perkuliahan, jika kalian memperoleh nilai di bawah ambang batas kelulusan suatu mata kuliah wajib, kalian tidak disediakan remedial. Kalian juga tidak berarti tidak naik kelas, tetapi kalian hanya perlu mengulang mengambil mata kuliah tersebut di periode selanjutnya. Karena itu, nanti kalian tidak perlu heran jika di suatu mata kuliah, kalian bisa saja bertemu dengan kakak tingkat kalian. Berikutnya, praktikum. Beberapa mata kuliah di PSTI memiliki praktikum di dalamnya. Praktikum di sini bukan berarti kita menggunakan mikroskop ya. Praktikum di dunia informatika berhubungan erat dengan bagaimana menerapkan suatu konsep pemrograman di suatu perangkat digital. Nah, di dalam praktikum akan terdapat sekumpulan kakak tingkat kalian yang berperan sebagai asisten praktikum. Kakak tingkat ini berperan untuk membimbing kalian jika kalian menemukan permasalahan di dalam praktikum yang sedang kalian jalani. Kalian perlu serius ya menjalani praktikum ini, karena selain keilmuan kalian semakin diasah melalui praktikum, mungkin saja kalian bisa tidak lulus di suatu mata kuliah karena praktikum kalian memiliki nilai yang kurang dari cukup. Biasanya, di akhir masa praktikum, kalian akan melakukan responsi atau wawancara dengan seorang dosen untuk menguji tingkat pemahaman kalian terhadap praktikum yang sudah kalian jalani. Selanjutnya, PKL atau praktik kerja lapangan. PKL ini merupakan tahapan di mana mahasiswa perlu melakukan semacam magang di suatu instansi yang berhubungan dengan teknik informatika. Pada tahap ini, mahasiswa perlu berkarya di suatu instansi, lalu hasil dari karya yang dikerjakan perlu dipresentasikan ke dosen PSTI. Secara umum, untuk melakukan PKL, mahasiswa perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing PKL tentang kelayakan ruang lingkup pekerjaan yang ingin dilakukan di suatu instansi. Apabila sudah disetujui, mahasiswa tinggal menjalankan PKL sekitar rata-rata 2 bulan. Lalu, setelah PKL selesai dilakukan, mahasiswa melakukan seminar PKL di hadapan dosen pembimbing PKL. Aspek selanjutnya adalah KKN. KKN merupakan aktivitas pengabdian yang dilakukan mahasiswa bagi halayak umum. Biasanya, sekumpulan mahasiswa dari beragam jurusan membentuk suatu kelompok untuk melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian ini wujudnya bisa bermacam-macam ya. Misalkan saja mengajar membaca, membuat karya teknologi tepat guna, ataupun membuat program inisiatif lainnya. Prosedur yang perlu dilakukan untuk KKN ini kurang lebih sama dengan prosedur untuk pelaksanaan PKL.
Nah, setelah mahasiswa menghasilkan suatu karya, bagian terpenting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah publikasi. Jadi, setelah kalian menghasilkan suatu karya misalkan PKL, maka hasil dari PKL tersebut perlu kalian tuliskan dalam suatu karya tulis dalam wujud suatu karya ilmiah yang perlu kalian publikasikan dalam suatu jurnal. PSTI sendiri juga memiliki suatu jurnal untuk publikasi mahasiswa. Untuk dapat melakukan publikasi, karya tulis kalian akan diperiksa oleh sekumpulan reviewer. Jadi, belum tentu karya tulis yang kalian susun dapat diterima di suatu jurnal. Karena itu, kalian perlu membuat karya tulis sebaik mungkin. Mengapa? Karena memiliki karya tulis juga merupakan syarat lulus seorang mahasiswa, terutama untuk aspek berikutnya, yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya tulis yang disusun mahasiswa berdasarkan suatu penelitian yang sudah dilakukan mahasiswa di semester akhir di bidang teknik informatika. Untuk dapat melanjutkan skripsi, mahasiswa perlu tergabung ke dalam salah satu kelompok belajar di laboratorium yang ada di PSTI. Setelah itu, mahasiswa perlu secara personal mencari dosen pembimbing yang bersedia membimbing skripsi berdasarkan topik yang ingin diteliti. Topik skripsi bisa berasal dari ide mahasiswa ataupun dari usulan topik penelitian dosen pembimbing. Di PSTI, skripsi biasanya dibagi menjadi dua bagian dalam 2 semester berbeda, yaitu tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Di setiap bagian TA, kalian perlu melakukan presentasi atau sidang di hadapan sekumpulan dosen untuk menunjukkan hasil perkembangan skripsi kalian. Jadi, secara umum skripsi di PSTI diprogramkan untuk dilaksanakan dalam 2 semester. Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan agar kalian dapat lulus adalah technical certification. Jadi, sebelum kalian memperoleh ijazah, kalian dipersyaratkan harus memiliki suatu sertifikat keahlian tertentu. Sertifikat ini baru bisa kalian peroleh setelah kalian melalui suatu tes. Jika nilai kalian bagus, barulah sertifikat keahlian ini bisa kalian dapatkan. Aspek terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah inner development. Inner development ini berhubungan dengan bagaimana kalian mengembangkan diri di luar bidang akademis. Aspek ini mencakup kegiatan ekstrakurikuler, keikutsertaan kalian dalam suatu himpunan mahasiswa, aktivitas lomba yang mungkin kalian ikuti, dan masih banyak kemungkinan kegiatan lain yang bisa kalian tekuni untuk mengembangkan aspek ini. Yang penting, kalian perlu ingat bahwa kehidupan kampus tidak semata-mata terkotak dalam aspek akademis saja. Kalian juga perlu memperhatikan aspek inner development ini supaya kehidupan kalian menjadi semakin seimbang. Oke, demikian video singkat tentang apa saja hal-hal yang perlu kalian perhatikan agar kalian dapat menjadi sarjana berkualitas di PSTI Unram. Saya mewakili rekan-rekan dosen yang lain mendoakan semoga kalian nantinya dapat menjadi lulusan PSTI yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kalian. Selamat bergabung di keluarga besar PSTI.